Oke guys, selamat pagi semuanya. Oke, para netizen di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, guys, kita kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke, saya akan menyajikan konten berita-berita menarik bagi kalian semua. Oke, di channel Teguh Daily Vlog ini ya. Juga ada konten cover juga ya, mohon disaksikan. Dan lagi bulan insya Allah pertengahan Maret ada upload tengah spesial insya Allah, tapi ya insya Allah kalau aku selesai record lagunya ya. Nah guys, kali ini aku akan bikin berita ini seorang yang sangat keren ya guys, seorang dulu ya guys. Kita ini sharing-sharing, saya ingatkan sekali lagi, kita ini sharing-sharing ya guys. Ini aku baca berita, kalian juga ya nyari tahu ya juga ya, bisa sharing-sharing di kolom komentar juga ya tentang berita ini ya. Karena yang mau lebih tahu, mau mungkin baca-baca gitu ya, atau mau baca lagi, mungkin penjelasan saya sedikit membingungkan, mungkin apa, linknya ada di bawah. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Oke, semoga berita ini bermanfaat. Oke, kali ini kita langsung menuju ke videonya. Oke, ini adalah Beethoven ya, seorang komposer musik klasik selalu meracik kopi dari 60 biji kopi guys. Nah, ini Beethoven nih, seorang musisi ya guys, klasik. Nah, dia ini menyanyikan sering apa ya guys, dia tuh tuli guys. Aku lihat di Google tadi searching dia tuh ternyata tuli guys, dan bisa memainkan musik guys. Wah, keren, musiknya patah hati genrenya. Kayaknya aku lihat di berita di patah hati. Nah, dia nih guys meracik kopi dari 60 biji kopi guys. Hebat guys. Nanti aku akan ceritain juga ya kisahnya Beethoven ya di vlog selanjutnya tentunya. Oke, ini kalau menarik guys Beethoven ini untuk dibahas ya. Oke, langsung aku bacain beritanya. Ludwig van Beethoven, komposer musik klasik asal Jerman, terkenal dengan kemampuan musiknya yang mumpuni. Ternyata Beethoven punya racikan kopi yang nikmat guys. Seorang legenda komposer pada abad ke-18, Ludwig van Beethoven mendunia namanya. Kepopulerannya meningkat berkat kemampuan musik yang tiada landing guys. Jika kamu penikmat musik klasik, kamu mungkin tak asing dengan Simfoni nomor 9, Simfoni nomor 5, bahkan Für Elise. Nah, selain kemampuan musiknya, Beethoven ternyata memiliki racikan kopi favorit yang tak kalah legendaris guys. Ludwig van Beethoven ya, terkenal secara obsesif membuat kopinya sendiri. Bahkan dengan komposer lainnya, Beethoven lebih seperti orang biasa yang memiliki keterampilan pada bidang kuliner. Selain musik, dia juga pintar meracik kopi guys. Anton Schindler, penulis biografi sekaligus orang terdekat Beethoven, mengungkapkan bahwa Beethoven memang memiliki racikan kopi sendiri yang ia minum semasa hidupnya. Beethoven merupakan seorang peracik kopi yang bahkan dikatakan cukup mengerikan guys. Mengerikannya apa? Langsung kita baca. Oke. Beethoven dikatakan selalu menghitung jumlah kopi yang akan dihaluskannya. Jika terjadi kesalahan penghitungan, komponis legendaris ini akan mengulang hitungannya guys. Biasanya orang kan pegelan kadang, ada pokoknya hitungan gitu lagi sana. Oh ya gak bos, ini enggak guys, dia agak guys titen gitu guys, teliti orang enggak pegelan. Aku pegelan ya guys. Saya ngopo biar. Oke, udah lanjut lagi. Nah, biji kopi dengan tepat dihitung sebanyak 60 biji guys, yang kemudian digiling halus guys. Nah, dihitung 60 biji dulu mana guys. Lah aku ya latihan berat ngono pokoknya tadi kopi ya kan. Gitu kan kalau kalian coba kan. Gak mungkin ada yang ngitung gini. Gak ada, pasti ada lah ya, pasti ada, tapi kebanyakan gak ada ya. Ya mohon maaf pada netizen Indonesia, mohon maaf. Nah, setelah menghitung biji kopi, Beethoven akan mulai menyeduh kopinya dalam alat seduh berupa pecahan kaca yang ia buat sendiri guys. Jadi
dia ini kreatif juga guys. Dia selain membuat kopi ya guys, dia juga membuat alat racikan kopinya sendiri guys. Patut dicontoh sih guys. Nanti aku ceritain pokoknya kisahnya, kisah musik-musiknya, oke? Kita ceritanya, oke? Tidak ada yang tahu persis alat apa yang digunakan oleh Beethoven, tetapi karena catatan Schindler yang mengatakan bahwa Beethoven memiliki selera oriental, maka diprediksi bahwa alat yang digunakan untuk menyeduh kopinya adalah Turkish coffee pot atau alat seduh bergaya Turki guys. Nah, alat seduhnya mungkin ada corak-corak Turkinya mungkin ya, corak-corak seperti di Turki gitu guys. Alasan obsesif Beethoven terhadap cangkir kopinya diperkirakan memiliki latar belakang alasan yang sama yang mendorongnya menjadi seorang pemusik, yaitu ayahnya yang pemabuk guys. Ayahnya si Beethoven ternyata pemabuk. Beethoven dibesarkan di keluarganya yang penuh dengan para pengisi panggung pertunjukan. Salah satunya adalah ayahnya yang merupakan seorang penyanyi dan pecandu alkohol guys. Bahaya. Dan hal ini membuat Beethoven juga menggemari wine selain kopi. Rutinitasnya minum wine dan kopi membuatnya memiliki gangguan kesehatan guys. Saat ia berkonsultasi, dokternya menyarankan untuk mengurangi konsumsi wine dan kopinya. Saran itu diambilkannya karenanya ia harus kehilangan nyawa pada tahun 1827 melalui kerusakan hati yang dideritanya guys. Wah, minum wine sama kopi guys. Wah, bahaya guys. Minum kopi yang apa itu? Apa gitu, daging kamu apa ya? Katanya bisa panas apa dimakan apa gitu teh. Kalian tahu lagi ya beda. Kalau minum kopi sama daging kambing, habis minum daging kambing makan sate, minum kopi. Katanya sih guys. Kalian tahu lagi? Oke guys, sekian dulu video kali ini guys, mungkin durasinya sebentar guys. Sekian dulu buat para netizen. Ini buat saya dan bisa menghibur netizen di rumah. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan nantikan video berita-berita selanjutnya. Oke, saya tunggu dulu talk. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.